Yang terhormat Pejabat Gubernur Gorontalo, Forum dan Koordinasi para Pimpinan mitra Daerah Poliama atau yang dan mewakili juga pemirsa pimpinan dan Kendari anggota TV. Dewan, pejabat sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, Rapat para paripurna pejabat instansi selanjutnya vertikal, adalah para asisten, staf ahli gubernur, dan para pejabat tinggi Rapat Pratama Paripurna Organisasi DPRD Perangkat Daerah Provinsi di lingkungan Gorontalo pemerintah Provinsi ke-121 dalam Para rangka wartawan, pembicaraan tingkat undangan, serta 1 pendengar terhadap radio dua di mana ranperda saja Provinsi berada. Gorontalo Mengawali berasal rapat dari paripurna ini, Gubernur mari kita yakni sama-sama ranperda tentang memanjatkan puji pajak syukur daerah kehadirat Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. restribusi daerah dan ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024 dalam rangka pembicaraan yang dipimpin langsung oleh Ranperda Provinsi Gorontalo berasal Ketua dari Gubernur DPRD Gorontalo Dr. Andus Paris R.A. Yusuf SOSI MSI. tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023 tahun 2042. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna ini kami mulai, kami mengajak pada kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga paripurna ini berjalan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 4, kami ulangi, sejumlah 36 orang anggota Dewan. Ada ketambahan 1 anggota. Saya tidak perlu membacakan yang hadir, cuma yang sampaikan bahwa yang tidak hadir sama dengan yang tadi. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 Ayat 1 huruf B. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-121 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo secara resmi kami nyatakan dibuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna ini, kami sampaikan susunan acara SBB sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan surat masuk ke Sekretaris Dewan. Pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, yakni 31. Penyampaian penjelasan Gubernur terhadap 2 ranperda dilanjutkan dengan penyerahan naskah 2 ranperda oleh Gubernur pada Ketua DPRD. 32. Pemandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. 33. Tanggapan dan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. 4. Penutup. Untuk absennya susunan acara, kami tawarkan kepada saudara-saudara anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada saudara Sekwan, kami persilakan. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendari TV, selanjutnya pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan Bapak Sudarman Samad SAP MEkDev. Garing Biro Hukum garing 725 lampiran 1 eksemplar perihal rancangan peraturan daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo, berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 16 garing DPRD garing 9 Romawi garing 2022 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 bersama ini dengan hormat terlampir disampaikan rancangan peraturan daerah
usul inisiatif pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud dimohon untuk dibahas sesuai mekanisme tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Penjabat Gubernur Gorontalo sudah bertanda Insinyur Ismail Pakaya ME. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Rapat Paripurna Dewan Hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita masuk ke acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap luaran perda berasal dari Gubernur Gorontalo. Diawali dengan penyampaian penjelasan terhadap luaran perda Provinsi Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada Gubernur Gorontalo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para wartawan, hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang begitu besar kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab kita selaku penyelenggara pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Melalui rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang mendalam kepada para pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang pada hari ini telah menyetujui untuk mengagendakan pembahasan 2 buah rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo masing-masing sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Dan yang kedua,
rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pimpinan serta anggota Dewan yang saya hormati, pengajuan rancangan peraturan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut tentang tata cara pengajuan maupun pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan perundangan terkait lainnya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk lebih jelasnya alasan pertimbangan terhadap pengajuan dua buah rancangan peraturan daerah dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Dinamika perubahan arah kebijakan dan pengaturan dalam penyelenggaraan penataan ruang secara signifikan terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang juga berimplikasi pada perubahan dan penyempurnaan beberapa undang-undang terkait, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang Cipta Kerja ini menitik beratkan pada penyederhanaan penataan ruang sebagai terobosan dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan penataan ruang, termasuk mengintegrasikan ruang udara, ruang darat, ruang laut, dan ruang di dalam bumi melalui konsep One Spatial Planning Policy, satu produk rencana tata ruang. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja bukan menghapus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, tetapi mengamandemen beberapa pasal untuk pemberian kemudahan kepada semua orang dalam konteks tata ruang, termasuk penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau online single submission (OSS). Landasan hukum tersebut juga mewajibkan kepada daerah provinsi untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen RT RW-nya dengan melakukan revisi atas RT RW yang telah ada sebelumnya dengan berpedoman pada substansi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, dan rencana detail tata ruang sebagai rujukan teknis penyusunan RT RW kabupaten secara nasional. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT RW Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030 telah memasuki tahun ke-11, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali
atas RT RW yang telah ditetapkan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Saat ini pula Provinsi Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo tahun 2018-2038. Seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pemerintah provinsi untuk melakukan integrasi penataan ruang darat dan ruang laut. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, implementasi rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali hambatan, batasan dan atau kendala yang diakibatkan oleh adanya faktor internal maupun faktor eksternal, termasuk perubahan kebijakan terkait penataan ruang yang sangat dinamis kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan kegiatan revisi menjadi suatu aktivitas yang sangat penting dilakukan dalam proses penataan ruang. Hadirin yang saya muliakan, revisi RT RW Provinsi Gorontalo merupakan upaya memperbaiki rencana agar selalu dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang, sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Rencana tata ruang wilayah adalah struktur dan pola pemanfaatan ruang serta penetapan kawasan strategis provinsi yang diinginkan di masa yang akan datang, yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan wilayah Provinsi Gorontalo. Revisi RT RW Provinsi Gorontalo merupakan suatu alternatif yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo, termasuk konflik antara masyarakat. Selain itu juga untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan populasi penduduk di masa yang akan datang. Revisi RT RW Provinsi Gorontalo merupakan upaya menata pola ruang wilayah Provinsi Gorontalo, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan hingga pertambangan. Dengan demikian, RT RW Provinsi Gorontalo sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju ruang wilayah Provinsi Gorontalo sebagai simpul penyebaran primer nasional internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan industri dan pariwisata sebagai simpul keterkaitan dengan wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keterkaitan atau interaksi ekonomi di antara kawasan-kawasan di Provinsi Gorontalo yang mengarah pada integrasi ekonomi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Paripurna yang saya hormati. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta guna mewujudkan
pemerataan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan inisiasi pemerintah untuk lebih mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Nantinya, pemerintah Provinsi Gorontalo akan mencabut yaitu 1 peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, di mana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 peraturan daerah. Peraturan daerah ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, di mana pajak daerah yang semula 5 jenis pajak daerah menjadi 7 jenis pajak daerah, dan restrukturisasi jenis retribusi daerah yang semula terdapat 7 jenis retribusi daerah menjadi 20 jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang HKPD ini juga memberikan tambahan atau opsen pajak PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari dana bagi hasil pajak yang selama ini dibagi hasilkan oleh provinsi. Nantinya pada tahun 2025 akan otomatis masuk ke rekening kas kabupaten dan kota pada saat pajak tersebut dibayarkan. Hal tersebut mendorong peran pemerintah kabupaten dan kota untuk proaktif membantu pemerintah provinsi saat melakukan ekstensifikasi pajak daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang diajukan pada sidang Dewan yang terhormat ini, dengan harapan dapat menjadi bahan dalam proses pembahasan yang akan dilakukan. Juga sebagai harapan kami adalah kedua rancangan peraturan daerah ini sangat prioritas untuk dibahas dan diselesaikan tahun ini, mengingat ada limitasi pembatasan waktu untuk rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan 5 Januari 2024. Akhirnya, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta para undangan yang dengan kesabaran mengikuti sambutan penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap 2 ranperda dimaksud. Selanjutnya penyerahan naskah 2 ranperda tersebut oleh pejabat gubernur Gorontalo pada ketua DPRD. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada saudara wakil ketua yang terhormat Bapak Muhammad Haji Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, untuk penyerahan naskah Ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, kami mengundang dengan hormat Gubernur Gorontalo dan Ketua Dewan mengambil tempat. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, telah kita ikuti bersama penyampaian dan penjelasan terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Para mitra Poliama, saat ini penyerahan naskah 2 Ranperda oleh penjabat gubernur kepada Ketua DPRD. Kepada Gubernur dan Saudara Ketua berkenan kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pimpinan kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan kami terima kembali. Pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati. Selanjutnya menanggung fraksi terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo yang berasal dari Gubernur. Untuk itu kepada Ketua, pimpinan fraksi dapat menginformasikan kepada kami juru bicara dan usulan pembicara keberapa. Saya mulai fraksi Partai Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangan fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda, 2 Ranperda Inisiatif Gubernur, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibacakan oleh Saudara yang terhormat Oktohari Dalango. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan, Ibu Haja Espintuli. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan dari fraksi Nasdem Amanat. Terima kasih pimpinan fraksi Nasdem Amanat, dan disampaikan langsung oleh Saudara Yuriko Kamaru. Terima kasih. Kami persilakan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Ketua. Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Sekretaris Fraksi Ibu Sri Masri Sumuri. Terima kasih. Saya persilakan dari fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan. Dari fraksi Gerindra akan disampaikan oleh Bapak Nasir Majid. Terima kasih. Saya persilakan dari PKS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dari fraksi PKS Bapak Irwan Mamesa. Terima kasih. Terakhir dari fraksi Demokrat Demokrasi Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi DNB akan dibacakan oleh Bapak yang terhormat yang mulia Heri Hidayat Boti. Ya, cocok. Makasih yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan mempersilakan semua yang mulia-mulia untuk menyampaikan pandangan umumnya. Yang pertama kami mengundang dari fraksi Partai Golkar, Saudara Oktohari Dalango. Selanjutnya para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, pemandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo berasal dari Gubernur Gorontalo, fraksi Partai Golkar, Oktohari Dalango. Pemenangan umum fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo,
dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta rencana tata ruang wilayah RT RW Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Gorontalo 28 Agustus 2023 dibacakan oleh Oktohari Dalanggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat saudara ketua dan para wakil ketua serta rekan-rekan anggota dewan, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan OPD, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, rekan-rekan wartawan teristimewa, seluruh masyarakat Gorontalo yang sedang menyaksikan langsung atau mendengarkan siaran radio di mana saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengawali pemandangan umum ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya kita semua hari ini bisa sama-sama hadir di forum yang terhormat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah serta Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat beliau akan sampai kepada kita semua yang hadir saat ini. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi Partai Golkar memandang bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib dari kita pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Atas sifat pajak yang wajib dan memaksa tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah seringkali terabaikan dan bahkan seolah tidak menjadi perhatian khusus bagi kita semua, terutama di kalangan pemerintah daerah. Padahal peran keduanya sangat penting dalam menopang pembangunan daerah serta berfungsi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
serta sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan preventif terhadap ranperda pajak daerah dan retribusi daerah, wajib benar-benar memahami makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menjadi sangat penting agar pengawasan preventif dalam pelaksanaan tepat waktu dan berkualitas masing-masing pihak yang terlibat dalam pengawasan preventif ini perlu memiliki persamaan persepsi agar terhindar dari kesalahan pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ranperda tentang rencana tata ruang wilayah, fraksi Partai Golkar memandang bahwa rencana tata ruang wilayah atau RT/RW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola bagi sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang terbagi atas 3 wilayah yang menjadi fokus perencanaan. Cakupan wilayah tersebut meliputi tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT/RW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional berdasarkan tata ruang pulau, kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Sama halnya dengan perencanaan tata ruang nasional, jangka waktu RT/RW adalah selama 20 tahun dan akan ditinjau di setiap 5 tahun sekali. Terdapat sekitar 6 hal yang dimuat dalam tata ruang provinsi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang, antara lain meliputi: 1. Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang. 2. Rencana struktur ruang. 3. Rencana pola ruang. 4. Penetapan kawasan strategis. 5. Arahan pemanfaatan ruang. Dan 6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun meskipun rencana tata ruang wilayah sudah dikonsep sedemikian rupa dengan analisis dan studi rencana teliti, ternyata dalam pelaksanaannya tidak selalu bisa diterapkan sesuai rencana. Banyak hal yang bisa terjadi dalam realisasi rencana tata ruang wilayah. Jangankan untuk yang skala nasional, untuk skala wilayah yang cakupannya lebih kecil pun bisa sangat sulit untuk direalisasikan. Rencana umum adalah beberapa masalah inti dalam penerapan tata ruang wilayah, antara lain perencanaan tata ruang melalui disatukan dengan rencana pengembangan,
Perencanaan lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Terjadi alih fungsi lahan. Konflik kepentingan antar sektor kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain. Konflik antar wilayah, pusat daerah, dan antar daerah. Penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan. Menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung kawasan, resapan air, dan meningkatnya das kritis. Fraksi Partai Golkar berharap agar supaya Ranperda RT RW ini saat diundangkan nanti dapat meminimalisir masalah-masalah dalam penerapan tata ruang wilayah seperti di atas. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Akhirnya, fraksi Partai Golkar menerima kedua ranperda ini untuk dibahas bersama sesuai dengan mekanisme dan tata perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah kami sampaikan rancangan umum ini. Semoga, kami ulangi, kami sampaikan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua yang terus memikirkan dan memperjuangkan kemaslahatan rakyat Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Sekian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 28 Agustus 2023. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo sudah tertanda Ketua Haji Fikram Asyid Salilama SIP, Sekretaris Dr. Meike Kamaru SHMH. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Partai Golkar yang telah disampaikan oleh Bapak Oktohari Dalanggo, di mana fraksi Partai Golkar ini menyatakan siap dan menerima dua ranperda untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar, Saudara Oktohari Dalanggo, yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ibu Espintuli. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi, Ibu Espintuli. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah usul prakarsa gubernur. Pertama, ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023 tahun 2042. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para undangan lainnya yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu. Para wartawan dan masyarakat Gorontalo yang menyaksikan via televisi dan pendengar radio di mana saja berada. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pemandangan umum tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Kami fraksi PDI Perjuangan dengan penuh semangat mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Semoga momentum proklamasi kemerdekaan ini akan memberikan kita semua kekuatan dan semangat menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Guna mengikuti penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 buah ranperda usul prakarsa gubernur, yaitu 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024. Ketua, Wakil Ketua, Bapak PJ Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati. Pajak daerah dan retribusi daerah sesungguhnya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang maju dan unggul sebagaimana spirit yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang berasal dari dana pajak harus dilakukan secara merata karena mengacu pada salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Kita semua memiliki visi yang sama terhadap Ranperda, sebab menjadi bagian dan prinsip desentralisasi fiskal yang merupakan dimensi otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kemandirian. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRB, termasuk transfer ke daerah atau TKD, dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baik menuju kunci bagi pemerintah Provinsi Gorontalo menuju kemakmuran yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri. Terhadap Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang akan kita bahas bersama sesungguhnya merupakan hasil pilihan atas sejumlah alternatif dan sebagian sistem untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif dan efisien. Pilihan tersebut menyangkut jawaban atas pertanyaan terkait pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, serta bagaimana prosedurnya. Fraksi PDI Perjuangan memandang hal tersebut sangat esensial sebagai pijakan kita bersama dalam pembahasan Ranperda, sehingga pondasi penyusunan kebijakan perpajakan secara ideal hendaknya dibangun di atas prinsip: 1. Keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi bagi wajib pajak. 2. Pertumbuhan yang berorientasi pada kebijakan pajak yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Daya saing yang berorientasi pada kebijakan pajak yang menggerakkan roda daya saing daerah. Salah satu semangat pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah adanya visi dan semangat untuk menyatukan beberapa regulasi yang dibahas dan diatur terpisah sehingga menjadi satu perda yang mengatur secara komprehensif
Tujuan penyatuan hukum pajak formal tersebut adalah untuk membentuk sistem pemungutan pajak yang efisien, hemat, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemungut pajak. Oleh karena itu, kriteria dasar dalam pembentukan perda pajak dan retribusi daerah adalah keadilan, efisien, dan kesederhanaan. Hal ini penting karena fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa pajak dapat mempengaruhi iklim investasi dan konsumsi pelaku bisnis. Jika penetapan pajak tidak diatur secara mendasar dan komprehensif, maka justru akan mengganggu investasi dan daya saing yang pada gilirannya memperlambat akselerasi pembangunan daerah. Ketua, Wakil Ketua, Bapak PJ Gubernur, dan hadirin sekalian yang kami hormati, persoalan penataan ruang di Indonesia, baik tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah saat ini merupakan salah satu isu krusial yang sangat dinamis perkembangannya beberapa tahun belakangan ini. Hasil tersebut tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan manusia, sehingga sangat membutuhkan pengaturan secara konkret mengenai keberadaan ruang melalui peraturan daerah. Hal tersebut penting mengingat bahwa penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan menyambut baik usulan pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Ranperda RT/RW Provinsi Gorontalo, mengingat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu di Provinsi Gorontalo pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Sebab ketika lingkup kehidupan manusia diperhadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, maka potensi penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka lebar. Dengan demikian, maka tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan yang berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Harus dipahami bahwa RT/RW sangat berperan dalam memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya. Jika penataan ruang dan perencanaan wilayah tidak dilakukan dengan baik, maka konsekuensi dari peningkatan penduduk terhadap lingkungan adalah terjadinya kerusakan hutan, alih fungsi lahan, pencemaran, serta terganggunya persediaan air bersih. Dalam akselerasinya akan menimbulkan masalah sosial, bencana ekologi, serta degradasi lingkungan. Ketua, Wakil Ketua, Bapak PJ Gubernur, dan hadirin sekalian yang kami hormati, atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dua buah rancangan Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terkait dengan Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah serta Ranperda RT/RW Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Dengan harapan perda ini akan menjadi pijakan kita bersama dalam melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang harmonis secara struktural dan humanis secara sosial untuk kemajuan dan kemandirian daerah Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang lebih maju dan unggul ke depan. Bung Karno pernah mengatakan, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Gorontalo, 28 Agustus 2023, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, juru bicara
saya sendiri Espin Tuli, Ketua Insinyur Laude Haimudin MM, Sekretaris Arifin Ali sudah bertanda tangan. Terima kasih. Para mitra dan juga pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah disampaikan oleh Ibu Espin Tuli, di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan siap dan menerima 2 ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ibu Espin Tuli, yang telah membawakan pemandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang pada juru bicara fraksi Nasdem Amanat, Bapak Yuriko Kamaru. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi, Bapak Yuriko Kamaru. Pandangan umum fraksi Nasdem Amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pajak daerah dan restribusi daerah, rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris Daerah dan seluruh Eselon 2 Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat seluruh wartawan, media dan seluruh rakyat Provinsi Gorontalo yang dapat menjangkau suara fraksi Nasdem Amanat yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Syukur atas nikmat kesehatan dan keapiatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berkaitan dengan agenda produk hukum daerah yang bukan sekedar rutinitas melahirkan produk hukum, akan tetapi mewujudkan sebuah tatanan sosial yang mampu memberikan sebuah kepastian, keteraturan yang menjadikan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo mendapatkan kepastian menuju pada perbaikan seluruh sektor kehidupan. Olehnya produk hukum daerah, yakni rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pajak daerah dan restribusi daerah, fraksi Nasdem Amanat berpendapat: 1. Bahwa pajak dan restribusi daerah memberikan kepastian dalam kenyamanan dan kepastian hukum pajak dan restribusi daerah serta bersinergi dengan produk hukum daerah yang ada di kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. 2. Bahwa pajak dan restribusi daerah dapat memberikan peluang investasi dalam sektor yang merupakan kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Bahwa penyiapan seluruh perencanaan dan hasil-hasil riset mengenai kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dukungan pelayanan harus disiapkan dengan baik sehingga memudahkan investasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah. 4. Bahwa pajak restribusi daerah merupakan perwujudan daripada Kementerian Daerah, dan alhamdulillah Provinsi Gorontalo ini saat ini
angka kemandirian sudah 25% dari APBD yang dijalankan. 5. Bahwa Ramperda pajak dan restribusi daerah membutuhkan komplikasi data yang konkret terhadap seluruh potensi dan objek pajak serta restribusi guna meningkatkan potensi pendapatan daerah Provinsi Gorontalo yang harus dilakukan secara transparan, efisien, efektif, yang tentunya paling utama adalah dengan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo, fraksi Nasdem Amanah berpendapat: 1. Bahwa luas wilayah Provinsi Gorontalo seluas kurang lebih 2.107.775 hektar yang meliputi wilayah darat dan laut, terintegrasi dengan rencana ruang tata wilayah khususnya Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo. 2. Bahwa rencana dan potensi pemanfaatan wilayah harus memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Hal ini terkait dengan wilayah pertanian yang berada di dalam kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah pusat, sering memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya para petani yang berada di wilayah sekitar hutan lindung. 3. Bahwa fraksi Nasdem Amanat mengingatkan kembali akan tapal batas wilayah yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan status hukum dari pemerintah pusat, di mana tapal batas pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tapal batas pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Sulawesi Utara. Salah satu contohnya adalah tapal batas antara pemerintah wilayah Provinsi Gorontalo dan wilayah Provinsi Sulawesi Utara di wilayah bagian timur, yakni tapal batas di kawasan Taman Nasional Begani Nani Wartabone, di mana sesuai dengan pernyataan masyarakat bahwa hutan durian yang merupakan wilayah yang masuk di Provinsi Gorontalo, di mana saat ini telah diklaim oleh pemerintah Sulawesi Utara merupakan bagian daripada wilayah pemerintah Sulawesi Utara. Demikian juga yang terjadi di wilayah perbatasan Tolinggula dan Kecamatan Pelele. Sampai dengan saat ini batas wilayah antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah tetangga belum terselesaikan dan belum memiliki kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingganya ini yang menjadi hal-hal penting yang kami sampaikan di dalam rangka pandangan umum fraksi Nasdem Amanah terhadap rancangan peraturan daerah khususnya RT RW yang sementara kita laksanakan. Akhir dari pandangan fraksi Nasdem Amanah adalah kedua Ramperda ini mampu memberikan sebuah kepastian hukum terhadap seluruh rakyat Provinsi Gorontalo, mampu memberikan kepastian akses, kepastian menjalankan akan produk hukum yang telah ditetapkan melalui mekanisme DPRD. Demikianlah pandangan fraksi Nasdem Amanah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pajak daerah dan restribusi daerah serta rencana tata ruang daerah dapat dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah, yang dijalankan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Provinsi Gorontalo, fraksi Nasdem Amanah, Yuriko Kamaru selaku ketua telah ditandatangani, Indriani Dunda selaku sekretaris anggota, Haji Sopyan Puhyeste, Haji Loli Yunus, Haji Adan Dambea, Haji Fadli Hasan, Haji Ismail Alulu, Indri Munarpa, dan Haji Faisal Rustam. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para mitra dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat yang telah disampaikan oleh Bapak Yuriko Kamaru, di mana fraksi Nasdem Amanat menyatakan siap dan menerima 2 ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Dan Bapak Yuriko Kamaru menyampaikan diharapkan 2 ranperda ini mampu memberikan kepastian hukum, kepastian akses, kepastian dan kepastian akan menjalankan produk hukum melalui mekanisme DPRD. Selanjutnya kami mengundang juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ibu SMS Sri Masri Sumuri untuk membawakan pandangan umumnya. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi Ibu Sri Masri Sumuri. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. 1 ranperda tentang penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. 2 ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Gubernur Gorontalo, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para pembuka agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, para wartawan, pemuda, BEM Perguruan Tinggi se-Provinsi Gorontalo, LSM, hadirin yang berbahagia, serta para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan hidayah, inayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 ranperda yang berasal dari Gubernur Gorontalo. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan insya Allah terpecik rahmat dan karunia akan sampai pada kita umatnya yang tetap teguh memperjuangkan cita-cita dan risalah beliau. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah, provinsi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan berakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah, maka akan besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kepentingan pribadi dan usaha. Iuran anggota dan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah dan salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan dan penyeimbangan kesejahteraan masyarakat. Dengan menentukan jenis pembalasan, daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi sumber pendanaan. Pajak daerah memegang peran yang sangat besar dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai pendapatan daerah dari daerah asalnya. Semakin banyak pendapatan pembalasan di suatu daerah, semakin banyak pendapatan di daerah asal. Sidang paripurna yang terhormat, perencanaan tata ruang adalah proses pemilihan bentuk beserta model kawasan, termasuk persiapan, maka pengambilan keputusan perencanaan tata ruang. Konsep tata ruang merupakan perkembangan awal tata ruang. Sistem wilayah ialah struktur ruang dari pola ruang yang memiliki ruang lingkup pelayanan pada tingkat wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang dengan berbagai turunan yang diundangkan pada tahun 2007 merupakan bagian penting dalam pengendalian penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang dicapai melalui beberapa aspek penting, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif serta diinsentif dan saksi. Di Indonesia secara legal, peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru digunakan, yaitu semenjak diundangnya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Sesuai undang-undang ini, peraturan zonasi disusun sesuai rencana rinci tata ruang buat setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya, perizinan dimaksud diatur oleh pemerintah serta pemerintah daerah berdasarkan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Proses penyusunan ruang mencangkup tiga hasil tindakan yang sama-sama mengkaitkan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta proses pemanfaatan ruang menggunakan hasil akhir yang bernilai konsep tata ruang berbentuk rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya dianggap RT/RW yang secara urutan tingkatnya terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disebut RT/RWN, rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disebut RT/RWP, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota yang selanjutnya disebut RT/RW kabupaten kota. Rencana struktur ruangan wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan atau sistem perkotaan yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, terutama jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana wilayah
provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, elektronik, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana rencana tata ruang itu disimpulkan di dalam suatu agenda pembangunan sebagai rujukan pada pelaksanaan persidangan pembentukan berkepanjangan di wilayah Indonesia, menjadi pelindung aturan pada pengolahan perencanaan ruangan. Metode perencanaan ruang ini ditunggu bisa melahirkan perencanaan tata ruang yang dapat mengoptimalkan serta mempersatukan berbagai kegiatan unit pembangunan, baik pada pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya sintetis. Dalam memahami kedua rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang disebut di atas, perlu pembedahan dan pemenahan yang serius hingga makna dan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwakili oleh peraturan daerah tersebut. Fraksi kami, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, di dalam melihat pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat perlu dipandang mengingat persoalan di antara lain: satu, Ranperda tentang penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik segi perhitungan maupun segi waktu. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Menjalani kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengolahan maupun pemungutan pajak daerah. Yang kedua, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024, yaitu kurangnya ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar tata ruang merupakan salah satu masalah. Orang-orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang hampir tidak pernah tahu, orang-orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang hampir tidak pernah tahu, jarang pendapatan tindakan yang tegas dan sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap remeh dan tidak berarti. Kondisi seperti ini berakibat pada buruknya pelaksanaan tata ruang wilayah. Perlu sinkronisasi dengan daerah, kabupaten, dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Terkait perkembangan kabupaten kota, pertambahan penduduk, pembangunan untuk pertumbuhan perekonomian, serta tapal batas agar tidak ada sengketa mengenai tapal batas. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang, pembangunan wilayah memerlukan penataan ruang yang berjalan dengan baik dengan keterlibatan masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penata ruangan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam proses penataan ruangan. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dalam proses pembangunan. Pemetaan wilayah dan penetapan fungsi lahan akan memberikan peluang kepada investor untuk berinvestasi yang nantinya juga berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan uraian singkat tersebut di atas, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo dengan ini menyatakan menerima 2 ranperda untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gorontalo 28 Oktober 2023. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua Haji Faisal Ulukati SE, Sekretaris Sri Masri Sumuri. Terima kasih. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Musri Sumuri, di mana fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan siap dan menerima 2 ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ibu SMS Sri Masri Sumuri yang telah membacakan menangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang dari fraksi Gerindra Pak Nasir Majid, kami persilakan. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Gerindra akan disampaikan oleh juru bicara fraksi. Pandangan umum Bapak fraksi Nasir Partai Majid. Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo terhadap 1. Ramperda pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Ramperda tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo. Rakyat Gorontalo yang kami sayangi, banggakan dan kami wakili, yang terhormat pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo yang kami hormati, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, PJ Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo yang kami hormati, kawan-kawan wartawan yang kami sayangi dan seluruh hadirin rapat paripurna yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk Pak Wayan. Syukur dan terima kasih kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahi kita dengan ruang, waktu dan kesehatan untuk berkumpul, memberikan pandangan dan membahas poin-poin penting terkait hajat hidup rakyat Gorontalo. Tak lupa kita bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat baginda Rasulullah sampai pula kepada kita semua. Amin. Rapat paripurna yang mulia, terhadap Ramperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki banyak manfaatnya dalam konteks pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah seperti dukungan terhadap pendapatan lokal. Banyak yang menganggap pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pajak dan retribusi sesuai dengan kebutuhan lokal merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah, serta memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Hendaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi pemerintah daerah dapat mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi Gorontalo. Pajak dan retribusi yang kita kenakan ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong sektor-sektor tertentu atau mengendalikan kegiatan yang mungkin berdampak negatif pada lingkungan atau masyarakat Provinsi Gorontalo. Terhadap pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan bisa dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Dalam diskusi di tengah-tengah masyarakat yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, mereka ingin memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah. 4. Secara keseluruhan, pemerintah daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lokal, pemberdayaan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan merancang peraturan ini dengan cermat dan mengelolanya secara transparan,
pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut secara lebih efektif. Untuk itu, fraksi Gerindra mendukung Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah untuk dibicarakan pada tingkat selanjutnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya terhadap Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo, kami fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan juga beberapa hal sebagai berikut. 1. Tata ruang wilayah daerah seharusnya mencerminkan visi, tujuan, dan kebijakan pengelolaan wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap daerah. Proses penyusunan tata ruang wilayah daerah diharapkan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena pendekatan partisipatif dapat membantu memastikan bahwa rencana tata ruang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Gorontalo. 2. Rencana tata ruang yang adil dan memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan marginal. Ini termasuk aspek seperti akses terhadap fasilitas umum dan pemanfaatan sumber daya alam harus bisa lebih dimaksimalkan, sehingga rencana tata ruang dapat terintegrasi dengan berbagai aspek pengembangan wilayah seperti pemukiman, infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan ekonomi. Integrasi ini membantu mencegah konflik antar kepentingan dan menciptakan keselarasan dalam penggunaan lahan di wilayah Provinsi Gorontalo. 3. Untuk itu, penting untuk diingat bahwa implementasi tata ruang wilayah memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tata ruang wilayah yang baik dapat membantu menciptakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, harmonis, dan bermanfaat bagi semua pihak. Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya mendukung penuh untuk dibicarakan di tingkat selanjutnya Ranperda tata ruang wilayah ini, agar nantinya dapat tercipta suasana nyaman dan aman dalam tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo. Majelis rapat paripurna yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai uraian kami di atas, pada dasarnya fraksi Partai Gerindra sependapat dan menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. Akhirul kalam, berdasarkan uraian di atas, fraksi Partai Gerindra meyakini betul akan terjadi pemahaman bersama untuk mencapai tujuan efektivitas, kemanfaatan, serta keadilan publik yang berakar dan berdiri pada kepentingan daerah dan nasional. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan ridhonya atas pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam Indonesia Raya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu. Gorontalo, 28 Agustus 2023. Ketua Sulianto Pateda SE, Sekretaris Muhammad Nasir Majid SIPMH sudah bertanda. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Gerindra yang telah disampaikan oleh Bapak Nasir Majid, di mana fraksi Gerindra menerima dua Ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami dan sampaikan para mitra pada Poliama, Bapak Nasir Majid juga menyampaikan bahwa fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo meyakini dan sependapat akan terjadi pemahaman bersama untuk mencapai tujuan efektivitas pemanfaatan dengan berdiri pada kepentingan daerah dan nasional. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi, Bapak Irwan Mamesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd.
yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Bapak pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, unsur Forkompimda yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para wartawan dan media yang kami hormati, seluruh masyarakat Gorontalo yang kami cintai. Pertama, memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua inayah, hidayah dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada tempat ini dalam rangka membicarakan dua ranperda usul inisiatif pemerintah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, menyimak apa yang telah disampaikan awal oleh Pak Gubernur, maka kami langsung pada poin-poin saja mengusulkan beberapa hal dan menanggapi beberapa hal. Yang pertama, harmonisasi antara pajak dan retribusi daerah untuk undang-undang penting untuk menghindari potensi konflik hukum, memastikan keadilan dalam penerapan pajak dan retribusi, serta menjaga konsistensi dalam pengumpulan pendapatan daerah. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat dianggarkan sebagai warga dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Perda-perda yang mengatur pajak dan retribusi dan macam-macam pungutan lainnya banyak dibatalkan karena pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi. Di sisi lain, penting untuk memformulasikan ketepatan biaya untuk menjaga stabilitas pendapatan asli daerah yang menopang pembangunan ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Gubernur terkait pasal 7 dan 1 yang menerangkan bahwa untuk kepemilikan dan atau pengusahaan kendaraan bermotor kedua atau dan yang seterusnya ditetapkan secara progresif, tidak diberlakukan di wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 28 Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dan dari diterapkan pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada satu daerah. Sebagai informasi, berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di Gorontalo sebanyak 428 lebih ribu unit. Selanjutnya, terkait dengan ranperda RTRW, fraksi PKS menekankan penguatan sinkronisasi yang efektif dan efisien dengan pemerintah daerah kabupaten kota yang berada di bawah Provinsi Gorontalo. Terkait perkembangan kabupaten kota, pertambahan jumlah penduduk, pembangunan untuk pertumbuhan perekonomian, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan masalah tapal batas, agar juga dikedepankan sehingga ke depan tidak menjadi sengketa. Kami juga mengetahui desakan pembangunan yang tidak bisa kita hindari, sehingga ini berdampak terjadinya perubahan rona wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo. Belum lagi dalam rangka menyambut kedatangan investasi yang akan masuk di Gorontalo yang pasti membutuhkan ruang dan zonasi, maka kami menyarankan agar benar-benar ke depan RTRW ini mampu menjembatani kepentingan pemerintah 25 tahun sampai 50 tahun ke depan. Terakhir, Bapak Gubernur yang kami hormati, kami juga fraksi PKS menginginkan bantuan dan dorongan dari pemerintah provinsi agar kiranya beberapa perizinan WPR dan IPR yang selama ini belum keluar NSPK-nya bisa ditindaklanjuti dan didorong agar kemudian NSPK-nya keluar guna agar secepatnya terbitnya izin-izin yang diharuskan oleh perundang-undangan. Dan yang terakhir, persoalan WUP yang terjadi selama ini, kami juga mohon diberikan atensi agar kemudian ini tidak jadi polemik di antara kita.
Kami memahami ada regulasi yang harus diterapkan, tetapi kami tetap mengedepankan kepentingan daerah lebih utama. Tetap kita menjalankan keduanya secara beriringan agar tidak terjadi salah penafsiran dan ke depan juga tidak tumpang tindih antara aturan yang ada di pusat dan aturan yang ada di tingkat daerah. Ini saja yang mungkin kami dapat sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh fraksi kami dan fraksi yang lain menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyusun 2 ranperda yang sangat dibutuhkan untuk daerah ini. Demikian kami juga menyampaikan bahwa 2 ranperda akan kami terima untuk dibahas sesuai regulasi yang berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo Haji Yasin Duyum Semandilo sudah ditandatangani. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah disampaikan oleh Bapak Irwan Mamesa, di mana fraksi Gerindra menerima dan Partai Keadilan Sejahtera menerima 2 ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi PKS Pak Irwan Mamesa yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya yang terakhir, fraksi Demokrat Nurani Bangsa Pak Hidayat Dilo. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, dilanjutkan dengan pemandangan umum dari fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi Bapak Hidayat Bouti. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa terhadap 2 buah ranperda usul Gubernur Gorontalo, masing-masing 1 ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 2 ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang terhormat pejabat Sekna dan pimpinan MPD Provinsi Gorontalo, yang terhormat pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, di mana pada hari ini dengan rahmat dan hidayatnya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembahasan terhadap 2 buah ranperda yang berasal dari Gubernur. Pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, karena mengingat banyaknya pandangan umum dari fraksi kami, saya meringkas inti-intinya saja tanpa mengurangi isi dari pemandangan umum ini. Yang pertama terhadap ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa berpandangan bahwa ranperda ini menjadi perangkat regulasi yang keberadaannya di samping memberikan kepastian hukum, sekaligus juga diharapkan dapat mendorong adanya tata kelola pajak dan retribusi daerah yang akuntabel, transparan, sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi target pendapatan daerah yang pemanfaatannya adalah untuk pembiayaan agenda pemerintah dan program pemberdayaan kemajuan
masyarakat di Gorontalo. Yang kedua, mengenai Ranperda ini, fraksi kami berpendapat yaitu kami memberi atensi terhadap hal yang berhubungan dengan masalah pendataan, pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap retribusi di tempat tertentu, misalnya parkir di luar badan jalan dan sebagainya, yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan yang cukup signifikan yang sampai saat ini belum dikelola. Yang ketiga, terhadap jasa usaha, kami juga berpendapat bahwa pemanfaatan aset berupa gedung pada misalnya Badan Pendidikan dan Pengembangan SDM Provinsi Gorontalo belum maksimal dilaksanakan, sehingga kami berpikir gedung tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, baik itu untuk pertemuan, workshop dan acara sejenis, yang tentu saja jika dikelola dengan modern dan inovatif. Yang keempat, kami berharap bahwa Ranperda ini dapat diformulasikan untuk upaya menemukan sumber pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan, yang nanti akan kita pikirkan bersama dengan DPRD. Yang kedua, terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah, kami ada beberapa pemikiran dari fraksi kami. Yang pertama, misalnya bahwa Ranperda ini tidak hanya bertumpu pada ibu kota provinsi ini saja, tetapi juga kawasan-kawasan lain di sekitar yang potensial, yang bisa dijadikan untuk penyangga struktur ekonomi, baik industri, jasa maupun pariwisata. Yang kedua, bahwa perubahan rencana tata ruang ini juga harus membaca adanya peluang pemindahan ibu kota negara. Kami menganggap ini penting karena bisa memberikan keuntungan dan kerjasama produktif dalam berbagai aspek nantinya. Ketiga, fraksi kami berharap bahwa dengan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi, yang walaupun saat ini sudah baik, kami berharap akan lebih baik lagi di kemudian hari, dan dengan adanya perubahan ini kami berharap bisa mengakomodir ke hal yang lebih baik lagi. Yang keempat, penataan ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana. Kami berharap, fraksi kami, bahwa melakukan pemetaan secara serius terhadap daerah rawan bencana, baik itu berupa potensi bencana, implikasi dan agenda penyelamatannya itu dapat dipertimbangkan dengan matang. Dan yang terakhir, kami untuk Ranperda ini berharap bahwa kita tidak boleh mengabaikan aspek penting dan yang mendasar, yaitu kelestarian lingkungan. Sebab menurut kami, secanggih apapun perencanaan tata ruang wilayah kita, tetapi jika mengabaikan aspek kelestarian dan ekologinya, hal itu akan menjadi percuma saja. Saya kira demikian dari kami, pandangan fraksi kami. Pemandangan umum ini sudah ditandatangani oleh Ketua Al-Mukarram Bapak Erwin Syah Ismail sebagai Ketua dan Sekretaris Guntur M. Talib SIP. Demikian, makasih. Para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang telah disampaikan oleh Bapak Hidayat Bouti, di mana fraksi Demokrat Nurani Bangsa menerima 2 Ranperda ini untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Pak Hidayat Bouti, yang telah membawakan pemandangan umumnya. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD, bahwa seluruh fraksi atau 7 fraksi yang ada di DPRD semuanya menerima
dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD. Namun demikian, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan tanggapan jawaban dari Gubernur Gorontalo. Bahwa sesuai hasil koordinasi dengan pejabat Gubernur Gorontalo, tanggapan balik ini akan disampaikan secara langsung hal-hal esensi dari dua ranperda tersebut, dan hal-hal teknis akan disampaikan kepada OPD-OPD untuk ditindaklanjuti pada pembahasan pansus. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan, maka rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya kita akan masuk pada tanggapan atau jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap dua ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Pada pejabat Gubernur Gorontalo, dengan hormat kami persilakan. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama tanggapan atau jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap dua ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Sekda, asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, hadirin yang saya muliakan. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat dilapangkan jalan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka penyampaian tambahan penjelasan eksekutif terhadap pemandangan umum praksi-praksi sehubungan dengan pengajuan dua rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang direfleksikan dalam bentuk tanggapan, pertanyaan, atensi, maupun koreksi terhadap dua buah rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat sehubungan dengan pengajuan dua ranperda atas usul eksekutif, maka dengan ini disampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. 1. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Menyimak pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo terhadap pengajuan ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042, kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih yang mendalam atas tanggapan, atensi dan apresiasi tersebut. Pertimbangan dan persetujuan praksi-praksi tersebut untuk membahas lebih lanjut ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042
sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi, menunjukkan sinergitas visi dan misi kita semua dalam rangka untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kami telah menyimak pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo tentang pengajuan ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih yang mendalam atas tanggapan, atensi, dan apresiasi tersebut. Pertimbangan dan persetujuan fraksi-fraksi untuk membahas lebih lanjut ranperda tersebut menunjukkan telah terdapatnya pemahaman dan tujuan yang sama dari kita semua, sehingga diharapkan dengan keberadaan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah akan menciptakan alokasi sumber daya yang lebih efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan, serta mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, demikian tanggapan kami terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo sehubungan dengan penyampaian dua rancangan peraturan daerah yang tanggapan secara rinci dan lengkap akan kami sampaikan secara tertulis, dengan harapan kiranya tanggapan ini dapat memperlancar jalannya pembahasan di tingkat pansus dan proses penetapan rancangan peraturan daerah untuk menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah provinsi beserta seluruh jajaran pemerintah, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas semangat kebersamaan dan kerjasamanya dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Semoga segala upaya kita sekalian selalu mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dan juga Kindali TV telah kita ikuti bersama penyampaian atau jawaban atas pemandangan umum fraksi. Dari tanggapan atau jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap dua ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Nantinya akan mempermudah bagi kita dalam pembahasan selanjutnya. Dan jawaban tersebut secara detail tadi telah disampaikan akan diteruskan secara tertulis pada kita semua pada saat pembahasan pansus nantinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara keempat penutup. Sebelum ditutup perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan akan dilanjutkan pada rapat paripurna selanjutnya yang ke-122. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-121 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap dua ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu sekalian forum yang terhormat, sebelum kita lanjutkan ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, rapat paripurna ketiga sesuai RIK yang kita sepakati akan dilaksanakan setelah kita acara manisok, makan, istirahat, sholat.
Yang berikut, kami telah bersepakat pimpinan bahwa untuk paripurna yang ketiga yang akan memimpin adalah Pak Sofyan Puhi. Yang berikut, kami telah bersepakat bahwa untuk paripurna keempat internal akan dipimpin oleh Wakatiga Bapak Awaludin Pauweni. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan ini yang penting juga, bahwa dalam rangka hari ulang tahun peringatan hari keempat DPRD Provinsi Gorontalo yang jatuh pada tanggal 9 September, maka akan ada kegiatan-kegiatan sebagai berikut yang dilaksanakan selama 3 hari, yang dimulai tanggal 8 hari Jumat, tanggal 9 dan tanggal 10. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 8 hari Jumat pukul 6 Jalan Sehat. Sesudah itu kita pembukaan potong tumpeng. Sesudah itu dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba yang dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, kejuaraan catur bergu dibuka untuk umum, dan ini juga merupakan lanjutan dari Piala Bergilir DPRD Provinsi Gorontalo Cup yang sebelumnya digelar tahun 2022 di tempat ini. Yang berikut, lomba tenis meja antar OPD dan DPRD. Yang berikut, lomba domino, turnamen domino, yakni antar OPD dan DPRD. Dan ini yang paling bagus, lomba vokalia, terdiri dari 2 kategori. Ada 2 kategori. Kategori yang pertama, antar OPD putra maupun putri yang pesertanya para staf. Yang kedua, kategori asisten, pimpinan OPD, kepala dinas, ya, kemudian pimpinan dan anggota DPRD serta Forkopimda, Kejati, Danrem, ketua DPR, pimpinan DPR, dan seterusnya. Akan ada lomba khusus untuk itu, termasuk Gubernur Gorontalo harus menyesuaikan untuk menyanyi. Tidak bayar denda Pak Gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah jenis-jenis kegiatan yang suratnya akan kita turunkan, dan ini hasil komunikasi dengan komisi-komisi yang terkait untuk tindak lanjutnya, dan tempatnya dimaksimais di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama pasangannya masing-masing. Fardu ain harus hadir. Saya kira demikian informasi Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami perkenankan Bapak Ibu menyesuaikan ke ruangan yang telah disiapkan untuk kita menikmati hidangan yang telah disiapkan. Fabi ai ala rabbikum atukajiban. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, informasi dan tambahan telah disampaikan tadi oleh pimpinan sidang bahwa tanggapan secara rinci dan lengkap oleh Gubernur Gorontalo akan disampaikan secara tertulis, dengan harapan kiranya tanggapan ini dapat memperlancar jalannya pembahasan di tingkat Pansus dan proses penetapan rancangan peraturan daerah untuk menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah provinsi beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas semangat kebersamaan dan kerjasamanya dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Dan para mitra Poliyama, telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-121 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo berasal dari Gubernur. Dan para mitra Poliyama, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan rapat selanjutnya, yaitu rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-122 setelah jam istirahat siang. Untuk itu kami kembalikan ke studio Jalan Ahmad Awahab.